Halo, apa kabar Anda semua? Kembali berjumpa dengan saya, Hers Munarif dari Forum News Network. Saya akan kembali mengajak Anda berbincang-bincang dengan banyak persoalan ini di Indonesia ini, dengan Profesor Akal Sehat Bung Rocky Gerung. Halo, Bung Rocky. Kelihatannya udara udah mulai dingin nih ya. Persoalan nggak banyak, yang bikin persoalan. Oh. Persoalannya banyak, yang bikin persoalan cuma satu. Ya. Nah, ini perkembangan tim seperti yang Anda prediksi sudah mulai muncul nih pembusukan di dalam. Salah satunya mundurnya Profesor Akmal Taher dari Satgas COVID ini karena berseberangan dengan Luhut gitu kalau menurut Tempo ya. Iya, juga dari awal waktu kita mulai mengamati soal COVID ini kan kita beri analisis bahwa kalau presiden minta dikendalikan oleh BEN itu artinya ada yang nggak transparan. Itu berapa bulan lalu kita udah bikin analisis itu kan. Karena selalu ada semacam keinginan untuk mengendalikan situasi. Jadi kesalahan pertama presiden adalah mengucapkan dengan optimis bahwa ini bisa dikendalikan melalui pendekatan intelijen. Itu dengan gagah berani beberapa bulan lalu beliau katakan. Lalu kita langsung bikin analisis. Bagaimana mungkin soal yang menyangkut kehidupan manusia yang harus transparan supaya terkait dengan pusat-pusat studi akademis, scientific based analysis segala macam itu mau dikendalikan oleh BIN. Dan akhirnya ternyata terbukti itu. Tapi jauh lebih penting dari itu adalah demi apa sebetulnya pengendalian itu. Kalau sekedar untuk membuat masyarakat nggak panik, ya boleh, tetapi terangkan bahwa ketidakpanikan itu ada dasarnya tuh. Misalnya dengan melengkapi program pengendalian itu, menyiapkan social safety net segala macam sehingga rakyat merasa nggak panik. Tapi yang terjadi adalah pengendalian demi kepentingan politik. Artinya bukan demi kepentingan rakyat. Dan itu yang pada akhirnya berakumulasi menjadi cekcok antara mereka yang berpikir secara akademis dan mereka yang ingin menghasilkan kebijakan atas dasar kepentingan politik dan ekonomi. Nah itu sebetulnya latar dari Profesor Akmal kemarin yang mengundurkan diri itu. Karena menganggap bahwa pengetahuan dia diabaikan oleh variabel politik. Apalagi kalau pengabaian itu disertai dengan bentakan atau kritik yang tajam, yang sebetulnya menyangkut derajat martabat seseorang di depan publik. Nah, kalau kita baca media, kira-kira itu yang mau digambarkan oleh Profesor Ake, bahwa saya akademisi, saya mengerti epidemiologi, karena itu saya yang mesti mengucapkan lebih dahulu pikiran sebelum diedit oleh para politisi itu. Saya kira kan begitu pikirannya kan. Jadi memang profesionalisme seseorang itu diabaikan oleh presiden karena presiden hanya ingin menuntut supaya COVID itu turun. Kan itu soalnya kan. Jadi tuntutan itulah yang membebani orang seperti Luhut, Erick Thohir, Airlangga segala macam. Juga akhirnya emosinya duluan muncul sehingga berupaya untuk bikin parameter, dan parameter itu yang mesti dilakukan oleh para profesional, dokter. Nah, Profesor Ake menganggap bagaimana mungkin parameter politik dipasang lebih dahulu sebelum riset akademis. Jadi itu sebetulnya baseline dari pengunduran diri Pak Ake itu. Ya. Nah, Pak Akmal. Kalau kita lihat semua skenario-nya jadi berantakan ya. Kita lihat misalnya mulai dari target dua minggu harus turun. Kemudian muncul otak-atik statistik dari Khofifah gitu ya. Yang kemudian oleh para ahli kesehatan diketawakan gitu karena ternyata memang tidak ada parameter yang disebut oleh Khofifah itu. Kemudian sekarang muncul Pak Amal ini. Jadi pesan yang ditangkap publik itu malah semakin mengkhawatirkan situasi saat ini. Ya, ini soalnya adalah isu pandemi ini sangat kompleks, apalagi bagi Indonesia tuh. Variabelnya kan macam-macam, soal kesehatan, kesiapan psikologi, ketertiban. Beda dengan di negara yang sudah tertib teratur. Satu-satunya variabel adalah kontrol.
Kontrol terhadap apa? Terhadap penyebaran melalui tracing segala macam itu. Di sini variabel-variabel itu diperbanyak dengan kepentingan politik, kepentingan APBN, kepentingan penghematan, kepentingan kepelitan rejim, kepentingan maklar-maklar distribusi. Jadi variabelnya begitu banyak. Nah, dalam variabel yang banyak itu tiba-tiba ada modeling. Kan model itu bisa dibuat di laboratorium kalau variabelnya tidak sekompleks Indonesia. Kita variabelnya kompleks sekali, kesehatan, politik, sosial, kebudayaan, segala macam, psikologi. Nah sekarang model itu direduksi seolah-olah ini cuma soal mengefisienkan angka itu supaya tidak ada kepanikan. Di situ salahnya tuh. Yang kedua salahnya adalah begitu modeling itu dibuat, dia mau dikontrol. Dikontrol dengan apa? Mestinya dikontrol dengan variabel baru. Ini dikontrol oleh variabel politik. Supaya nggak ada jadi beban masyarakat, sehingga jadi peluang bagi oposisi untuk makar segala macam. Jadi variabel-variabel ini yang mengganggu modeling itu sebetulnya. Nah, akibat dari pengontrolan itu, orang-orang yang otaknya masih bagus, akalnya masih sehat, bereaksi terhadap itu tuh. Jadi ini memang ya kedunguan aja di dalam ilmu pengetahuan. Ini yang namanya melihat sesuatu sebagai akibat dari metodologi, tetapi nggak ingin terima konsekuensinya karena kepentingan politik, maka dikendalikan loh efeknya, tuh. Ya. Jadi feedbacknya pasti buruk. Ya. Dan kita yang dari yang pernah belajar sekolahan tingkat pertama juga mahasiswa ngerti apa yang disebut model yang mau dikontrol dengan elemen politik, dengan variabel politik. Ya. Nah, saya sering terpikir begini karena banyak pengamat gitu, termasuk bahkan mungkin kita dalam penilaian dari pemerintah itu dianggap selalu menakut-nakuti gitu. Padahal dalam situasi saat ini kan diperlukan supaya orang tenang sehingga imunitas tubuh menjadi juga lebih kuat dan sebagainya gitu. Bagaimana caranya ya kita menyampaikan pesan kepada pemerintah bahwa memang mereka ada kebijakan yang salah gitu tanpa kemudian terus dipersoalkan bahwa kita menakut-nakuti publik? Sebetulnya kalau yang tampil di depan itu adalah orang yang bijak, yang mengerti bahwa pandemi ini melibatkan psikologi publik. Ya. Maka dari awal dipakailah jubir, influencer, segala macam yang paham betul-betul makna dari pandemi ini. Kalau saya lihat, betul-betul ini compang-camping aja kan. Semua orang mau ucapkan sesuatu yang kita juga tahu dari berita-berita luar negeri segala macam kan. Lalu tiba-tiba dinaikkan lagi arogansinya. Kami punya pakar-pakar yang hebat, ahli-ahli. Ya ternyata itu bukan ahli, itu sekedar orang yang dimasukkan di dalam tim supaya terlihat seolah-olah ahli itu. Padahal di kita senior-senior itu udah berkali-kali bertatapan langsung dengan para pakar ini yang disebut ahli. Dan mereka sebetulnya tahu ini anak-anak kecil nih, ini kroco-kroco yang sekedar mau ditampilkan seolah-olah millennials. Tapi sebetulnya nggak ngerti bahwa kompleksitas dari problem ini tidak sekedar memerlukan keahlian teknis, tapi juga keahlian etis, keahlian psikologi, keahlian sosial. Karena tadi, ini bukan laboratorium yang bisa dikontrol dengan sekedar 2-3 faktor dimasukkan di dalam modeling. Jadi kekacauan itu dimulai di situ. Seolah-olah arogan kan. 2 minggu kita bisa selesaikan. Indonesia nggak pernah kekurangan optimisme segala macam. Jadi semua arogansi itu dibatalkan oleh si COVID. Karena COVID itu tidak mungkin diselesaikan dengan arogansi, mesti dengan ketelitian, mengikuti jejaknya tuh, memperhatikan perilaku COVID di dalam behavior sosial kan. Semua soal itu tuh ada di dalam teori metodologi ilmu pengetahuan. Itu yang nggak diikuti. Ya. Nah, kalau kita kita mengikuti penjelasan dari Profesor Akmal, itu kan memang saat ini peran Satgas Covid yang sejak awal sebenarnya diadakan oleh pemerintah untuk memerangi Covid ini kan semakin berkurang gitu. Mulai dari ketika diambil alih oleh Erick Thohir dan Airlangga sudah mulai berkurang, sekarang dengan kehadirannya Pak Luhut ini semakin berkurang lagi perannya gitu. Kan ini sebenarnya kemudian pesan yang sampai pada publik, memang pemerintah ini tetap tidak lebih mengutamakan kesehatan, tapi tetap melihat bahwa persoalan utama adalah ekonomi.
Iya, bukan berkurang, sebenarnya bertambah panitia dan petugas-petugas institusinya, tapi berkurang keseriusannya tuh karena soal tadi kan Iya. Makin banyak. jumlahnya banyak kan. Iya, oke. Jadi nggak ada efisiensi di situ. Kenapa? Karena dari awal nggak ada fokus, nggak jelas ini mau diarahkan kemana itu. Karena ya takut keluarin duit, takut subsidi bangkrut segala macam. Akibatnya begitu terlihat kekacauan, begitu COVID-nya meningkat, lalu seluruh orang makin lama makin menganggap bahwa sebetulnya seluruh proses penanganannya memang tidak dimaksudkan untuk kesehatan tuh. Kita lihat misalnya soal pendidikan, tiba-tiba mak-mak teriak bahwa dikasih kuota, dikasih internet, tapi nggak bisa diakses. Lalu ada yang menganggap bahwa iya semua nggak semua orang itu, kan pemerintah curiga bahwa nanti anak-anak ini akan pakai kuota itu untuk YouTube dan sekedar nonton hiburan segala macam tuh. Jadi anak-anak itu juga protes. Anak-anak kita juga menganggap, loh, kalau mau kasih dong. Kita punya tanggung jawab. Kenapa dicurigai duluan? Sehingga kuotanya cuma dikasih 5 GB untuk sebulan tuh. Jadi dari segi itu, ya yang nggak percaya bukan cuma mak-mak atau oposisi. Bahkan murid SMA nggak percaya bahwa pemerintah itu sungguh-sungguh mau membantu pendidikan. Karena mereka menganggap kenapa kita dicurigai cuma dikasih kuota sedikit. Kan pemerintah udah bilang, kita cuma kasih 5 GB supaya tidak dimanfaatkan untuk mengakses situs-situs yang tidak berguna. Loh kalau begitu dari awal nggak usah dikasih kan. Jadi anak pun merasa kok kami dilecehkan ya. Kenapa kami dicurigai itu? Padahal kami mau belajar. Ya soal-soal begituan kan yang nggak ada di dalam modeling kan. Ya. Jadi artinya sebenarnya susah buat kita untuk terus tidak menyampaikan kritik gitu tanpa kemudian dan selalu ada labelnya bahwa kok malah menakut-nakuti, bukan malah membantu. Gitu. Jadi dia ini orang ini kayak apa istilah psikologinya ini orang-orang yang mengalami patologi gitu. Jadi takut melihat keadaan karena menganggap bahwa kebijakan dia itu akan terbaca sebagai kebijakan yang buruk. Jadi dia patologi terhadap problemnya sendiri. Kalau problemnya memang dihasilkan oleh orang-orang cerdas dengan asumsi yang lengkap, ngapain takut pada kritik? Kan itu cuma membuktikan bahwa modelnya memang tidak cukup dan pemimpin dari organisasi penanganan COVID ini memang tidak punya visi tentang cara menangani itu. Jadi penanganan itu seolah-olah cuma soal anggaran, padahal banyak betul unsurnya dan semua unsur itu bisa disimpulkan karena legitimasi dari presiden menurun terus. Mestinya ini tim yang ada 5 itu segala macam, Pak Luhut, Pak Erik, segala macam itu harus memperhatikan satu faktor baru yaitu orang kehilangan legitimasi atau pemerintah kehilangan legitimasi. Kalau itu diketahui maka nggak ada yang marah-marah atau maki-maki profesor di dalam rapat kan. Kan itu soalnya tuh. Ya. Nah ini kelihatannya kalau ternyata bukan hanya Profesor Akmal yang mundur ya. Meskipun dengan alasan berbeda, Dr. Lula Kamal yang dari tim komunikasi juga sudah mengundurkan diri gitu. Jadi kita tidak perlu kaget kalau kemudian ada gelombang pengunduran diri seperti yang terjadi di KPK misalnya gitu. Iya, karena ini satu paket moral. Legitimasi itu bekerja di dalam semua aspek. KPK, gugus tugas mengalami demoralisasi, dokter-dokter juga mengalami demoralisasi, ibu-ibu, mak-mak demoralisasi, anak SMA demoralisasi, segala macam. Jadi ini adalah paket demoralisasi yang lengkap. Iya. Oke. Terus jadi jangan pernah merasa baper gitu karena dituding selalu menakut-nakuti Bung Rocky. Iya, kita mesti anggap bahwa pemerintah kalau dia nggak mampu untuk memberi cahaya, maka bidang gelapnya yang akan kelihatan gitu. Kan kalau orang bercahaya ya orang nggak lihat bidang gelapnya. Itu namanya kita mesti lakukan hijrah dari kegelapan pergi pada yang terang. Itu namanya itu namanya politik tarbiyah. Tarbiyah kan artinya begitu kan? Pindah dari sisi gelap masuk ke sisi terang batin. Itu yang namanya. Siap, Ustadz. Cukup ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.